Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Senin 6 April 2020 dalam Pekan Suci. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan 11. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Biarkanlah Dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang Ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk Dia. Marta melayani, dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan Dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena Ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena Ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania, maka mereka datang. Bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, suatu hari ada seorang anak yang bertanya kepada saya, "Romo, kenapa Anna dan Elsa tinggal di Norwegia?" "Ya, karena setting di film Frozen di sana," jawab saya. Lalu anak ini mengatakan, "Bukan Romo, karena di Norwegia maka namanya Anna dan Elsa. Kalau di Jakarta pasti namanya Ane dan Ente," jawab anak itu. Nah, hari ini kita mendengar firman dengan setting bukan di Norwegia atau di Jakarta, melainkan di Betania. Maka ada yang namanya Marta dan Maria. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu akan persahabatan Yesus dengan Lazarus yang Ia bangkitkan dan dengan saudari-saudarinya. Kita tahu bahwa Marta selalu sibuk melayani dan Maria yang setia duduk di dekat kaki Yesus untuk mendengarkan Dia. Hari ini di dalam firman Tuhan tampil Maria yang mengambil setengah kati minyak narwastu murni dan meminyaki kaki Yesus, lalu menyekanya dengan rambutnya. Sementara itu dibuat, Yudas mencuri panggung dan ingin tampil unjuk diri dengan mengatakan, "Mengapa minyak ini tidak dijual dan uangnya diberikan kepada orang miskin?" Namun Yesus berkata, "Biarkanlah dia melakukan hal ini,
mengingat hari penguburanku. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di situasi yang sulit ini, banyak orang yang malah tampil dan menjadi seperti Yudas yang mencari panggung dan mempolitisasi keadaan ini demi keuntungan pribadi. Ebit dalam lagunya pernah mengatakan demikian. Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kekalutan, masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah di minggu sengsara ini kita bertobat dan kembali ke jalan Sang Terang. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.